Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu tentang kesehatan mental jiwa di dalam masyarakat. Baiklah, di sini kami akan bermain role play tentang, yaitu judulnya tentang mengenai harga diri rendah. Saya sendiri atas nama Yeni Ramayani sebagai masyarakat 1. Saya Wiharti Ifta Juniati sebagai masyarakat 2. Saya Intan Nurjana sebagai penyuluhan. Saya Winda Ivanti sebagai masyarakat. Saya Wahidri Pamungkas sebagai penyuluhan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja dan langsung saja kami akan bermain perannya mengenai penyuluhan kesehatan jiwa di dalam masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Prodi D3 Keperawatan semester 5. Saya sendiri dengan Intan Nurjana dan ini rekan saya Wahidri Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan jiwa kepada mbak-mbak dengan judul harga diri rendah. Apakah mbak bersedia? Iya, bersedia. Saya pertama akan dibacakan oleh Wahyu ya, Mbak. Harga diri. Berpendapat bahwa harga diri adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, setiap orang terhadap dirinya sendiri dalam tentang dimensi positif sampai negatif. Baron dan Baine menegaskan harga diri merujuk pada sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Harga diri yang tinggi berarti seseorang individu menyukai dirinya sendiri. Evaluasi positif ini sebagian berdasarkan opini orang lain dan sebagian berdasarkan dari pengalaman spesifik. Sikap terhadap diri sendiri dimulai dengan interaksi yang paling awal antara bayi dengan ibunya atau pengasuh lain. Perbedaan budaya juga mempengaruhi apa yang penting bagi harga diri seseorang. Penyebab harga diri rendah. Yang pertama, tidak adanya kasih sayang, dorongan, dan tantangan. Yang kedua, tidak terdapat cinta dan penerimaan. Yang ketiga, selalu mengalami kritikan, ejekan, sarkasme, dan sinisme. Yang keempat, adanya pemukulan fisik dan pelecehan. Yang kelima, tidak adanya pengakuan dan pujian untuk prestasi. Yang keenam, terdapat kelebihan dan keunikan yang selalu diabaikan. Faktor-faktor harga diri. Menurut Mitchell, Delemater, dan Mayes menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor harga diri, yaitu family experience, performance, feedback, dan social compression. Faktor social compression sangat penting untuk harga diri karena perasaan memiliki kompetisi tertentu didasarkan pada hasil performa yang dibandingkan baik dengan hasil yang diharapkan diri sendiri maupun hasil performa orang lain. Family experience. Pengaruh keluarga terhadap harga diri menunjukkan bahwa self-concept yang dibangun mencerminkan gambaran diri yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh orang-orang terpenting di dalam hidupnya. Yang keempat, faktor performance feedback. Umpan balik yang terus-menerus terhadap kualitas performa kita seperti kesuksesan dan kegagalan dapat mempengaruhi harga diri. Selanjutnya dibacakan oleh Intan. Aspek-aspek self-esteem. Rosenberg dalam Ramania dan Dunia 2012 menyatakan bahwa harga diri memiliki 2 aspek, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Kedua aspek tersebut memiliki 5 dimensi, yaitu dimensi akademik, sosial, emosional, keluarga, dan fisik. Dimensi akademik mengacu pada persepsi individu terhadap kualitas pendidikan individu. 2. Dimensi sosial. Dimensi sosial mengacu pada persepsi individu terhadap hubungan sosial individu. Dimensi emosional merupakan hubungan keterlibatan individu terhadap emosi individu. Dimensi keluarga mengacu pada keterlibatan individu dalam partisipasi dan integrasi di dalam keluarga. 5. Dimensi fisik yang mengacu pada persepsi individu terhadap kondisi fisik individu. Tanda dan gejala pada harga diri rendah. 1. Ungkapan diri yang negatif. 2. Perasaan tidak berdaya. 3. Bimbang. 4. Perasaan tidak berguna. 5. Perilaku tidak asertif. 6. Rasa tidak mampu mengatasi situasi. Penata laksana
halusinasi. 1. Mengidentifikasi kemampuan aspek positif yang masih dimiliki pasien. Untuk membantu pasien dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang masih dimilikinya, perawat dapat melakukan 1. Mendiskusikan bahwa sejumlah kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien seperti kegiatan pasien di rumah sakit, di rumah dan dalam keluarga dan lingkungan, adanya keluarga dan lingkungan terdekat pasien. 2. Beri pujian yang realistik atau nyata dan hindarkan setiap kali bertemu dengan pasien penilaian yang negatif. Kedua, penata laksanaan dan perawatan halusinasi. Kedua, membantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan untuk tindakan tersebut. Saudara dapat 1. Mendiskusikan dengan pasien kemampuan yang masih dapat digunakan saat ini. 2. Bantu pasien menyebutkan dan memberi penguatan terhadap kemampuan diri yang diungkapkan pasien. 3. Perlihatkan respon yang kondusif dan menjadi pendengar yang aktif. Ketiga, membantu pasien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Tindakan keperawatan yang dilakukan adalah 1. Mendiskusikan dengan pasien beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dan dipilih sebagai kegiatan yang akan pasien lakukan sehari-hari. Kedua, bantu pasien menetapkan kegiatan mana yang dapat pasien lakukan secara mandiri, mana kegiatan yang memerlukan bantuan, minimal dalam keluarga dan kegiatan apa saja yang memerlukan bantuan pun penuh dan keluarga atau lingkungan terdekat pasien. Berikan contoh cara pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan pasien, susun bersama pasien, dan buat daftar kegiatan sehari-hari dengan pasien. Keempat, melatih kemampuan yang dipilih pasien untuk tindakan keperawatan tersebut. Saudara dapat melakukan 1. Mendiskusikan dengan pasien untuk melatih kemampuan yang dipilih. Kedua, bersama pasien memperagakan kegiatan yang ditetapkan. 3. Memberikan dukungan dan pujian pada setiap kegiatan yang dilakukan pasien. 5. Membantu menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang dilatih untuk mencapai tujuan tindakan keperawatan tersebut. Saudara dapat melakukan hal-hal berikut. 1. Memberikan kesempatan pada pasien untuk mencoba kegiatan yang telah dilatih. 2. Beri pujian atas kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pasien setiap hari. 3. Tingkat kegiatan sesuai dengan tingkat toleransi dan perubahan setiap kegiatan. 4. Susun jadwal untuk melaksanakan kegiatan yang telah dilatih. Berikan kesempatan mengungkapkan perasaannya setelah pelaksanaan kegiatan. Terima kasih. Saya kan tadi sudah menjelaskan tentang dari awal sampai akhir. Apakah Mbak ada yang mau bertanya? Jadi gini, kalau misalnya tadi kan ada beberapa tanda dan gejalanya ya. Nah, kalau misalnya ada 1 atau 2 atau 3 gitu tanda dan gejalanya yang ada di tubuh itu, kita harus ngapain? Tadi kan Mbaknya nanya, kalau ada tanda dan gejala yang ada di Mbak. Iya, gitu. Kan tanda dan gejala di sini kan Ada beberapa ya. ada beberapa. Yang pertama kan ungkapan diri yang negatif. 2. Perasaan tidak berdaya. 3. Rasa tidak berguna, perilaku tidak asertif, rasa tidak mampu mengatasi situasi. Berarti Mbak menanyakan tentang bagaimana caranya agar tanda dan gejalanya itu Muncul gitu, terus kita harus ngapain? Harus ngapain gitu kan? Mengantisipasinya biar nggak terjadi. Iya, artinya lebih buruk lah gitu. Kalau di sini dijelaskannya mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien. Untuk membantu pasien dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang masih dimilikinya, perawat dapat yang pertama mendiskusikan bahwa sejumlah kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien seperti kegiatan pasien di rumah sakit, di rumah dan dalam keluarga dan lingkungan, adanya keluarga dan lingkungan terdekat pasien. Yang kedua ada beri pujian yang merealistik atau nyata dan hindarkan setiap kali bertemu dengan pasien penilaian yang negatif. berarti intinya itu di sini Mbak harus memiliki pikiran yang positif, nggak boleh negatif gitu aja. Oke. Positif thinking. Oke. Tadi kan saya udah jelasin dari awal sampai akhir. Kalau saya bertanya boleh nggak ya? Iya. Kan tadi Mbaknya nanya kalau semisal saya ada gejala di sini, apa yang harus saya lakukan?
lakukan gitu kan. Sebelumnya mbaknya udah tahu nggak apa itu harga diri? Harga diri itu kan yang dimasukkan diri itu kayak penilaian kita gitu ya, terhadap diri kita dari dalam diri. Kita nilai diri kita positif atau ke negatifnya gitu. Itu nggak sih mbak? Ya, itu kan ada diri, kita kan ada diri gitu ya. Iya. Kalau di sini kan aspeknya harga diri rendah gitu ya. Berarti kan mbak di sini harus positif terus, kalau Iya. nggak boleh negatif, harus pede gitu kan. Udah, ini udah ada yang nggak mau ditanyain atau masih ada yang mau ditanyain? Cara untuk biar kita itu selalu merasa pede gitu gimana ya Mbak? Selalu percaya diri ya. Iya, biar merasa biar diri itu meningkat gitu. Ya kayak mengapresiasi diri sendiri aja gitu loh, kayak oh saya ini ternyata banyak positifnya loh, nggak ada negatifnya gitu aja. Ada pertanyaan lain? Udah, Ya. cukup mbak. Berarti ini bisa ditutup ya Bu? Iya. Iya. Sekian presentasi atau penyuluhan dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.